Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Shalom. Yang saya hormati pimpinan Komite 1 DPD RI dan seluruh rombongan yang hadir, kami, Om Bimda, teman-teman dari para rektor perguruan tinggi DPT, menerima Bapak Ibu semua dengan sangat gembira hadir di Nusa Tenggara Timur ini dalam rangka melakukan pembahasan terkait dengan Undang-Undang 43 Nomor 43 Tahun 2008 tentang batas negara. Ini provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Sebenarnya kedua, cuma Papua bagi dua, dan kami tiga. Jadi kalau Papua tambah lagi, maka kami berpeluang naik lagi. Dari gubernur di daerah seperti ini, memang tantangannya serius karena serba kekurangan, tetapi tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini dilahirkan untuk menjadi orang miskin. Tidak ada. Karena itu setiap bangsa, setiap negara, setiap provinsi, organisasi pemerintahan apapun sangat berjuang untuk menolak stigma kemiskinan itu dalam diri mereka. Berkaitan dengan negara, memang provinsi Nusa Tenggara Timur yang begitu kaya dan nantinya pasti akan lebih kaya dari Kalimantan pasti. Ini provinsi terkaya. Provinsi ini memiliki energi baru terbarukan yang sangat luar biasa. Yang dunia nanti menuju ke sana. Nanti IKN nanti energi terbarukannya walaupun di situ panas juga, tapi nanti disumbangin atau dari NTT nanti. Pastilah, karena irigasi matahari tertinggi di Indonesia itu ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba. Karena itu tertinggi sudah, untuk bisa 10 giga itu aplikasi dia di NTT. Jadi ke depan, dulunya setiap orang yang punya minyak itu akan menguasai dunia. Tapi sekarang kalau orang punya energi baru terbarukan menguasai dunia. Itu NTT terkuat di EBT-nya. Panas matahari yang kuat, angin yang kuat, panas bumi yang kuat, arus lautnya kuat. Jadi kalau ini dikelola dengan baik dan pasti bisa dikelola, maka Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang begitu luar biasa akan maju melampaui provinsi-provinsi lain bila dikelola dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak ada provinsi di dunia atau pulau di dunia yang sama dengan NTT. Satu pulau kecil ada 2 negara kan? Kalau Papua ada pulau besar kan? 2 negara biasa, Kalimantan besar. Tapi NTT itu pulau kecil, biasanya di dunia Mikronesia itu pulau kecil. Yang disebut Mikronesia karena kecil. Itu penduduknya 1 juta, 100.000. Nah, ini Pulau Timur penduduknya 2 juta. Tapi 2 negara di dalam. Pulau kecil 2 negara itu ada di NTT. Coba Bapak Ibu yang terhormat DPD RI buka aja peta ini. Satu-satunya cuma Pulau Timur saja. Yang pulau sekecil ini ada 2 negara. Nah, karena itu memang kalau pembahasannya dengan baik, maka dilakukan dengan benar, cara berpikir, konstruksi pikirnya benar, maka akan membawa provinsi ini lebih lompat dan berkali lipat. Nanti kita akan sampai di sana. Dan tantangan kita tentunya bahwa urusan batas darat kita beres. Tadi batas laut kita kan sampai hari ini belum beres, baik dengan Australia maupun dengan Republik Demokratik Timor Leste. Kenapa? Karena undang-undang ataupun hukum internasional itu mengharuskan batas laut itu diatur ditarik dengan 200 mil itu. Kita bagaimana Timor Leste dengan Indonesia ditarik 200 mil? Nggak bisa. Indonesia tarik 200 mil ada di depan Timor Leste, Timor tarik 200 mil ada di depan Indonesia. Jadi itu masalah besar terhadap bagaimana penerapan konvensi internasional itu dalam menentukan batas. Karena itu memang perlu ada kesepakatan 3 negara, baik Australia, Indonesia dan Timor Leste, untuk kesepakatan di luar daripada aturan hukum internasional itu, sehingga bisa dapat kita sepakati batas laut. Kalau enggak, nelayan Timor Leste klaim bahwa ini daerahnya, negara Indonesia juga mengklaim ini daerah karena batas lautnya tidak jelas, masih belum selesai.
Karena itu memang apalagi enklat ada eksekusi itu akan lebih sulit kita dengan menggunakan undang-undang internasional. Hukum internasional enklat eksekusi itu lebih sangat sulit kita untuk menentukan wilayah laut kita. Itu satu PR baru yang menurut saya bisa diskusikan dengan baik. Bagi saya sebagai gubernur di daerah ini, hal-hal lain tadi memang sudah ada Bapak Ibu nanti saya tidak bicarakan juga. Tapi paling penting dan strategis adalah batas negara itu tidak boleh kita hanya berpatokan pemahaman kita terhadap kedaulatan untuk dijaga semata-mata dijaga batas itu. Jadi kedaulatan itu tidak boleh hanya untuk dijaga, tapi kedaulatan karena batas antar musuh di timur, batas itu kan batas politik yang dipisahkan itu kan politiknya, bukan budaya, bukan apa namanya ekonominya, bukan sosialnya. Yang dibatasi oleh setiap negara itu batas itu adalah batas politik. Bukan karena itu yang kita bangun adalah politik tidak semata-mata, tapi kita membangun juga aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan perdagangan. Ini yang harus dibangun supaya kita dapat mengontrol semua. Dan bagi kendala kita seperti ini di Pulau Timur yang bisa masuk dari berbagai tempat yang gampang diterobos, itu akan menyulitkan kita kalau pendekatan pertahanan keamanan semata-mata. Maka saya telah berulang kali dan juga lewat Kementerian Luar Negeri bersama pemerintah Timor Leste untuk kita serius berbicara bagaimana membangun free trade zone di daerah itu. Karena free trade zone akan sangat membantu Timor Leste dan membantu Indonesia. Contoh paling gampang, Indonesia itu kalau mau kirim manggis ke China, mau ekspor manggis ke China kan kena kuota. Ekspor burung walet, cara burung walet kena kuota. Tapi Timor Leste tidak pernah kuota karena dia sebagai negara underdeveloping country tidak boleh ada kena kuota. Jadi kalau dia punya free trade zone, maka seluruh perdagangan di situ akan hebat sekali. Maka pulau ini akan lompatannya luar biasa karena pendekatan perbatasan itu bukan lagi semata-mata pendekatan hukum, pendekatan politik dengan pertahanan keamanan, tapi di sana juga ada pendekatan ekonomi dan perdagangan. Dan dunia menuju ke situ, perbatasan semua dunia itu, perbatasan itu sehingga dapat mengontrol yang tadi kita sebut itu, menghambat seluruh transnasional crime. Sehingga kita dapat memantau bukan saja oleh teman-teman petugas dari keamanan dan pertahanan, tapi juga karena dibangun karena mata dan telinga dari berbagai pihak untuk terlibat di dalam zona ekonomi eksklusif itu zona free trade zone itu untuk menjadi sebuah regulasi untuk menampung itu sehingga tidak tembus. Dia berada dalam sebuah zona itu. Kalau bisa kita kerjakan ini, maka peluang terbesar karena kita banyak sekali negara yang memberikan kuota bahkan pajak yang begitu tinggi terhadap Indonesia. Kita lihat kita China paling gampang. Kalau kita minta nanti jeruk yang kecil itu, kalau mau lebaran mau Imlek itu ada jeruk itu kuotanya harus benar-benar dengan kita ambil berapa maka manggisnya ditukar juga begitu. Manggis kita mau bawa ke China ditukar begitu. Sarang burung walet atau ikan atau segala macam kita diukur seperti itu. Nah karena itu kita negara China saja bisa mengatur kita kalau lewat Timor Leste perdagangan free trade zone di Timor Leste, maka sebagai negara underdeveloping country kita bisa masuk. Maka perdagangan di situ Indonesia bisa mempergunakan dia untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dalam membangun zona Pasifik. Ini beberapa pikiran yang perlu dijalankan di sana. Yang kedua, kalau kita tidak bisa benahi pulau ini menjadi satu kesatuan tegak, maka begitu bermasalah di Timor Leste akan gerak masuk ke Indonesia. Contoh, kita bicara tentang flu babi yang saat ini menyerang NTT dan terus akan menyerang masuk ke daerah-daerah lain. Kalau benahi yang cuma NTT di Pulau Timur, lalu di Timur bagian timur yang tidak dibenahi, itu akan tetap juga masuk karena pakan segala macam perpindahan imigrasi manusia itu akan masuk. Nah, perbatasan dengan dibuat free trade zone itu akan menahan orang di sana. Untuk dia hanya sampai di situ dia tidak boleh bergeser. Sehingga semua itu dibangun di sana, layaknya dibangun, semua dibangun sehingga manusia itu dapat terpantau dengan baik dan dikendalikan di sana.
Seperti kita virus COVID-19, kita lihat pergeseran dengan ditutup perbatasan. Kalau yang di Timor Leste tinggi, kalau ditutup di sana dia tidak terlalu banyak bergeser ke sini. Kalau di sini tinggi, kita tutup di sini supaya tidak bergeser ke Timor Leste. Nah, begitu juga free trade zone akan sangat membantu kita di sana. Jadi dia sebagai filter untuk bagaimana kita bisa membangun seluruh transaksi kita, jadi cukup di situ, tidak perlu kemana-mana. Dan sebagai provinsi perbatasan, harusnya ke depan tidak boleh lagi Surabaya itu masuk langsung kepada Timor Leste. Dia harus masuk free trade zone saja atau dari Jakarta, karena provinsi langsung berbatasan dengan negara. Harusnya provinsi miskin itu dia mendapatkan kebijakan politik pemerintah pusat untuk semua transaksi kepada negara tersebut lewat provinsi itu. Nah, dia berbatasan di situ, jadi dia diberikan ruang untuk mendapatkan kehormatan untuk berbicara dengan negara itu. Kalau kita tidak, ini Jakarta lewat masuk sana, Surabaya, yang miskin ini tidak dianggap, karena semuanya bisa lewat sana. Sementara kita negara begitu besar, provinsi NTT adalah bagian dari sebuah negara besar. Dia berbicara dengan Timor Leste, negara kecil. Harusnya dari NTT berbicara apapun, perdagangan dan ekonomi itu dilakukan oleh NTT. Maka kedekatan emosional itu akan dipakai berdasarkan keputusan pemerintah pusat untuk itu diberikan kepada provinsi NTT untuk berbicara hal-hal berkaitan itu. Seperti perbatasan, tidak ada yang sulit karena dua negara dua orang sama. Mungkin Papua masih ada begini merdeka, Timur NTT kan tidak mau merdeka. Itu aja dia punya beda. Jadi sebenarnya ini lebih sederhana untuk kita berbicara pertumbuhan ekonominya untuk membawa daerah perbatasan itu untuk lebih cepat. Kita tidak bisa kerja dengan hanya datang membangun sedikit lalu kita tidak membangun perbatasan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah membangun lintas batas di Moto Ain itu dengan sangat indah, sehingga dulunya kita foto-foto di tempat mereka, sekarang mereka foto-foto di tempat kita. Jadi berbalik. Dulu kan orang kita bangga kalau punya foto tempat mereka yang bagus soalnya. Dulu kita punya pondok Borobudur, jadi orang tidak tertarik. Sekarang punya kita lebih bagus, jadi mereka lihat atau foto-foto di tempat kita. Itu lintas batasnya. Tapi pintu lintas batas itu selain juga menjadi simbol, tapi kan ekonomi sosialnya harus bertumbuh. Nah, ekonomi sosial bertumbuh ini tidak ada pilihan dari kita. Kalau hanya bangun pasar di situ, kasih bupati kita ini bukan bupati saja lah, kita itu BUMN itu dipimpin orang-orang pintar saja kita bangkrut. BUMN itu pintar hebat-hebat, negara subsidi begitu banyak saja. Nggak ada perusahaan yang hebat luar biasa dia yang dibanggakan. Barulah mungkin ada lihat satu, tapi banyak BUMN yang disubsidi. Apalagi pasar, ditaruh pasar di perbatasan, suruh bupati dan teman-teman coba urusin perbatasan. Gimana? Betul pasti. Karena itu desainnya tidak boleh dalam desain bangun pasar. Desainnya dibangun di dalam semangat free trade zone, perdagangan bebas di situ. Dan perdagangan bebas itu dikendalikan oleh badan yang dipilih orang-orang yang punya kualitas untuk membangun dua negara itu. Nah disitulah kita akan berbaca. Karena yang nama perbatasan itu bagaimanapun sehebat apapun pasti di sana segala macam tidak kejahatan lewat. Tidak bisa. Yang kita jaga itu ke depan mengeliminasi, mengatur, tapi tidak mungkin tidak kalau pasti ada satu dolar yang udah hebat seperti Meksiko dan Amerika saja. Narkoba itu masuk terus. Orang Amerika narkoba terus itu. Narkoba itu dari situ pintu itu juga. Ya kenapa? Ada yang melewat, ada yang tidak. Itu sudah hukum di situ. Karena itu menurut saya kalau kita bicara perbatasan itu bicara tentang secara holistik, bicara dirumuskan secara baik, merubah sosialnya, rumuskan ekonominya, perdagangannya, potensi perdagangan apa saja, siapa yang akan terlibat, lembaga apa yang akan terlibat di situ, badan model-model apa yang dibuat, dua negara yang bisa duduk bersama. Kalau itu bisa terjadi, itu akan sekitar 80% masalah akan terselesaikan di situ. Dan kalau tidak kita datang undang-undang 43 2008 datang dulu ini bapak ibu datang dulu ini, pulang kita tidak selesai. Karena kita tidak pernah mengerti bagaimana membangun kultur berpikir, kultur berpikir yang kita bangun. Juga kita tidak membangun bagaimana manusia perbatasan itu bisa hidup dengan baik. Sementara gangguan itu begitu banyak, orang miskin diganggu dengan seperti itu cepat. Jangan banyak-banyak kita bicara tentang sapi saja.
Sapi Timur kalau selesai, sapi di sana bisa bawa dari sini daripada dari masuk sini lebih murah. Di sana kan murah, bawa sini jual di Indonesia lebih mahal. Karena Indonesia impor. Daging Indonesia itu kan impor. Impor masih impor begitu banyak daging impor. Nah, kalau kita masuk dari sini kan lebih murah. Nah, ini juga kalau kita disiapkan dengan baik, maka hal-hal seperti itu bisa kita jaga. Jadi bukan saja transnational crime, tapi kejahatan perdagangan juga itu sangat mengganggu ekonomi NTT ke depan. Dan juga kalau ekonomi NTT terganggu, ekonomi nasional tentunya akan terganggu. Jadi kalau hal-hal itu menjadi concern saya sebagai gubernur, dan saya harapkan ini juga menjadi informasi yang diberikan kepada teman-teman DPD RI, walaupun Pak Prabowo membutuhkan istilah senator, walaupun tanggung jawab artinya senator itu dia punya hak lebih besar dari Bapak Ibu. Belum ada 2 pintu 2 kamar kita di sini. Nanti ke depan benar-benar kita doakan bisa jadi 2 kamar. Kalau 2 kamar kan sudah bagus itu toh. Tapi jangan boleh lah panggil juga boleh. Tapi walaupun fungsi dan tanggung jawabnya belum tidak apa panggil saja. Jadi gitu. Nah, kita ke depan kita harapkan bila ini bisa kita rumuskan dengan baik di dalam pemahaman secara baik oleh negara ya, maka seluruh perbatasan kita akan jadi begitu. Nah, kalau sebuah perbatasan jadi begitu, maka menurut saya kita akan mengeliminasi sekitar 80% masalah itu. Terima kasih.